wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah la nabiyya wa la rasula ba'dah alhamdulillahilladzi hababa ilayna al-iman wa zayyana wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alana minar rasyidin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh al-hadi ila tariqil jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyih wa istana bisunnatih ila yaumil qiyamah amma ba'du. Teman-teman semua yang Allah, kita mulai lagi penggalian Quran ya dari segi riwayah bacaan Imam Hafs. Baik, kita langsung saja lanjut ke Latul Kalimat di surah Al-Hasyr. Monggo Ustaz, silakan. Selesai hari ini juz ini. Insyaallah taala. Kholidaini. Ya, ini bukan dibaca kholidina. Artinya huruf dal di fathah dan nun di kasroh. Yang pelakunya 2 orang, Ustaz. Mereka kekal 2 orang di dalamnya. Oh, nggih. Kholidaini fiha tentang istri apa? Istri 2 orang soleh. Imratu Nuh sama Nabi Lut. Nabi Lut. Jadi bermana tasniyah nggih 2. Bukan kholidina fiha tapi kholidaini fiha. Ini yang harus hati-hati. Tapi kalau untuk orang yang sudah baca sih, sudah pernah baca sekali, insya Allah selamat. Saya lanjut mumtahanah. Waw pada buro'a'u adalah sebagai rosam huruf hamzah. Artinya waw tersebut hakikatnya huruf hamzah qatha. Maka dari itu ketika wafal tidak ada bacaan panjang sebab sesudah hamzah tidak ada huruf mad. Dengan demikian bila waqaf huruf hamzah tersebut haruslah disukun, yakni dibaca buro'a. Hamzah ketemu hamzah bukan ini? Halo? Iya, Ustaz. Buro'a-nya hamzah. Hamzah lagi. Yang bacanya gimana harusnya? Nah, ini kan ada selanya alif. Jadi ini ada mad. Pertama mad badal a ketemu dengan hamzah qatha. Wajib ya, hamzah qatha. Wajib muttasil. Nah, nanti ada bab namanya aqwa sababan. Udah pernah dengar satu salah? Mad sababan. Ada mad yang disebabkan oleh 2 peristiwa. 2 sebab mad. Maka kaidah Imam Hafs adalah ya Ustaz, suaranya hilang. Suaranya hilang, Ustaz.
Tes. Halo, tes. Ya, sudah, Ustaz. Tadi mati listrik tiba-tiba, nggih. Maklumlah di sini sumbernya beragam. Solar cell-nya habis, ganti yang lain. Tadi sampai mana tadi? Ini masih rekam ya. Aqua sababan. Jadi mat itu terkadang penyebabnya bisa bermacam-macam. Contoh dalam hal ini, ya, dia penyebabnya bisa dua. Pertama mat badal atau syabihul badal. Juga penyebabnya adalah mat wajib mutasil, sama satu lagi kalau itu mat arid lis sukun. Jadi kalau kita berhenti di buro, ini berapa harokat, Ustaz? Halo? Iya, Ustaz. Tadi terlempar keluar. Nggih, berapa harokat? Yang mana? Buro ketika berhenti. 4 atau 6? 4 atau 6. Sudah? Mat badal bukannya 2. Mat arid lis sukun juga bisa 2. Kenapa 2 nggak dimasukkan? Karena dalam kondisi wakaf. Lah nggih, kondisi wakaf kan mat arid lis sukun, jadi 2. Kan hamzah belakangnya. Hamzah. Mat mutasil arid. Jadi dalam hal ini mat badalnya gugur. Ya, yang masih bisa dipertimbangkan kekuatannya adalah mat mutasil dengan mat arid. Maka dalam hal ini namanya mutasil arid, boleh 4 atau 6 dengan catatan kalau mat wajibnya 4. Ya, tapi kalau mat wajibnya sebelumnya 5, maka pilihannya 5 atau 6. Dah, lanjut. Al-Jumu'ah, silakan. Ketika lafaz lahwan diwasalkan dengan lafaz yang fadlu, huruf pertama yang mati tanwin diberi harokat kasroh demi untuk menghindari terjadinya peristiwa iltiqa'us sakinain atau bertemunya dua huruf mati, yakni tanwin atau nun mati yang tidak ada rosam bertemu nun mati di lain kata, sedangkan hamzah wasol dan harokatnya kasroh dibuang, sebab sebelumnya berupa huruf hidup. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca nun kecil di bawah hamzah wasol lafaz fabu. Dengan demikian bacaan yang semisalnya di dalam Al-Quran. Dan ya. Coba praktekkan, Ustaz. Aulahwani fabu. Iya. Ya, gampang lah ini ya, insyaallah. Lanjut. Ada dua ya dan ya kedua ditasydid. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda bulat bundar, sifar mustadir di atas ya pertama. Sebagian mushaf yang lain tidak ada. Bahkan mushaf standar Indonesia tercetak dengan ya pertama ditasydid, sedang ya kedua tanpa ada tanda baca. Coba kita buka nih Al-Qalam ayat 6. Al-Qalam ayat 6, bi ayyikumul maftun tuh. Ya, sama dengan yang di buku. Ya-nya double. Ini kan kayak kurang kerjaan ya. Coba ya-nya 2, ya yang pertama nggak dipakai, ya kan? Ya yang keduanya didouble, ditasdid, bi ayyikumul maftun ya. Ini kenapa begini? Nggih, gimana? Artinya apa ya sebenarnya? Bi ayyikumul maftun. Kemarin bi aidin itu yang surat Az-Zariyat ayat 47. Mirip kasusnya. Itu pun ternyata kata bi aidin itu ada perdebatan di kalangan ulama untuk tafsirnya. Nah, nggih. Apa yang Ustaz temukan apa coba? Yang berpendapat bahwa itu turunan dari masdar dari
Mas dari akar katanya itu ada yu'idu, aidan yang artinya kekuatan. Itu pendapat yang pertama. Enggak, itu pendapat yang ulama khalaf ya. Ulama salaf itu mengartikan aidin sebagai jamaknya tangan dari yadun. Jadi itu ditakwil. Karena yang ulama yang salaf, salah satunya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu berpendapat berasal dari jamaknya tangan. Jadi untuk artinya itu ditakwil menjadi kekuatan. Yang ulama khalaf tidak demikian. Jadi ya ada satu kata dengan akar kata yang berbeda. Gitu. Seperti itu. Pembahasannya panjang ya. Jadi perdebatannya keras itu. Antara yang mentakwil dengan yang tidak mentakwil itu masalah serius, masalah berat lah. Berat. Itu bisa aja dipanggil. Oke, jadi itu panjang nanti kalau kita mau perdalam ya. Bisa menjadi istimbat hukum yang memperkaya khazanah kita terkait dengan ilmu Quran gitu ya. Termasuk seperti ini bi'ayyi gitu. Tapi Akia itu pernah bilangnya gini ya, tidak semua hal dalam Quran itu dijelaskan secara penjelasan yang memuaskan gitu. Ya, makanya Rasul Utsmani itu disebutnya sebagai sirullah. Ya, kenapa begini begitu? Terkadang itu ada rahasia Allah gitu kan. Dan kita jangan berharap puas di dunia gitu kan. Nanti berharaplah puasnya nanti di surga. Surga nanti tempat untuk memuas-muaskan apa yang dulu kita bingung gitu kan. Ya insyaallah taala. Oke nggih, sementara gitu bi'ayyikumul maftun. Baik, lanjut Sada, silakan. Ini langsung aja nih praktekan. Waya qobidun. Coba praktekan. Waya qobidun. Ya, sip. Ya, dotnya sempurnakan kemudian nun. Lanjut Al-Ma'arij. Al-Ma'arij mim pada lafaz yaumi idzi akan berangkat fathah karena sebagai mudhafun ilaih dari azabi. Gantian dong ustazah yang lain. Coba saya absen. Ada ustazah dari bawah dulu deh. Ustadz Muhammad Sukron Fauzi. Hadir Ustaz? Hadir Ustaz. Iya, coba Ustaz dibaca Al-Jin. Apa masalahnya? Al-Jin. Ayat 16, silakan. Wa allawistaqamu. Keterangannya juga Ustaz. Iya, dibaca, penting itu. Tulisan lafaz wa allaw di surah ini dalam disiplin ilmu Rasul Utsmani disebut al-waslu. Yakni lafaz al-waslu. Yakni lafaz an dan lafaz law disambung. Boleh juga lafaz an dan lafaz law ditulis terpisah, yakni disebut al-qat'u, ditulis wa allawistaqamu. Jadi wa allawis aslinya itu an ketemu dengan law, ya kan? Menjadi wa allawis taqamu, sama dengan an ketemu dengan ma amma yatasaalun ya. Nah, itu babnya adalah al-waslu dan al-qat'u ya. Dalam hal ini ada juga iltiqo sakinain kan, wa allau ketemu dengan istaqamu menjadi wa allawis taqamu, karena kaidah riwayat Hafs dalam iltiqo sakinain asalnya adalah memberikan harokat kasrah di huruf sukun yang pertama ketika ada iltiqo sakinain di dua kata. Kira-kira saya ngomong gini nyambung nggak? Nyambung. Jangan Ustadz doang, yang lain. Halo. Coba yang lain tuh siapa aja sih? Biasanya Ustadz Fahri aktif, kok nggak ada
suara. Ustazah Fari, Ustazah Eni, Ustazah siapa lagi? Ustazah Widya. Nggak apa ya, dinyalain semua aja kalau bisa nggih. Biar saya nggak merasa sendirian ini. Cuman sih rame, banyak orang, tapi tema kita kan ngaji. Halo, halo. Ya, Ustaz. Ngerti nggih? Bisa difahami apa yang saya sampaikan kan? Ya, insya Allah. Kalau nggak ngerti tinggal nanya ya. Baik. Wa Allah istaqamu. Lanjut Ustaz. Yuhyi. Nah, ini coba. Tadi Ustaz siapa tadi? Sukron. Lanjut Ustaz sampai satu slide ini. Rasm Utsmani untuk lafaz ini adalah yuhsi, ya Ustaz. Yuhyi. Yuhyi. Dengan demikian, kepala ya di atas ya adalah tanda baca untuk huruf ya. Bukan rasm Utsmani sebagian mushaf tercetak dengan yuhyi'u. Yuhyiya. Yuhyi'a. Yakni tanda baca yuhyiya. Yakni tanda baca dengan huruf ya terletak di akhir lafaz, misalnya mushaf standar Indonesia. Jadi ini kita lihat nggih Al-Qiyamah ayat 40. Al-Qiyamah ayat 40. Nah, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiya gitu kan? Ayyuhyal mauta itu kan? Nah, ini gimana nih? Ini rosemnya itu cuman ya, ha dan ya doang. Tetapi secara kenyataan ini ada dua ya, maka ditangkringkanlah tanda baca ya di atas ya gitu ya. Sehingga ini termasuk bab rasm Utsmani. Nah, dari sini Mudzakir fi Tajwid kemarin guys, yang membahas tentang yuhyi, di sini berhentinya apa? Ayyuhyi, 2 harokat. Ya. Tapi ada yang mengatakan yuhyi itu karena menghormati rasm Utsmani ya. Ini panjang cerita nanti kalau kita kali-kali. Kitab apa Ustaz yang pendapat kedua tadi? Kenapa? Yang pendapat kedua tadi di kitab apa yang untuk menghormati Rasul Utsmani? Saya dapat saya gali-gali lagi, kemarin belum ketemu di Khilyatul Tilawah, belum ketemu. Kebetulan di Jogja saya cuma bawa Khilyatul Tilawah. Jadi mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita gali lagi ya. Kalau nggak di Rasm Utsmani ada pembahasannya ya terkait dengan yuhyi. Tape. Lanjut, silakan Al-Insan ayat 4. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Ketika mewasolkan lafaz salasila, pada lafaz salasila tidak dibaca panjang mad. Sebab alif di sini adalah sebagai ziyadah, bukan huruf mad. Di dalam Al-Quran biasanya di atas alif dibubuhkan tanda baca bulat bundar atau sifrun mustaqdir. Maka bacaan lafaz tersebut apabila waqaf menjadi salasil. Namun lafaz salasila ini masih mempunyai satu wajah bacaan lagi ketika waqaf, yaitu itsbat alif, berarti apabila waqaf padanya mempunyai dua wajah bacaan, yaitu salasil sukun lam, itsbat alif, dan bacaan panjang 2 harokat, sebab mempunyai hukum bacaan mad tabi'i, yakni salasila. Coba praktekkan Ustaz. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Nah, sekarang berhenti di salasil. Salasil wa aghlala wa sa'ira.
Cara kedua. Mana Ustaz? Cara kedua. Cara kedua. Salasila wa aghlalau wa sa'ira. Ini gini Ustaz, kalau di wasol dia satu cara ya kan. Salasila wa aghlala dan seterusnya itu satu kaidah ketika wasol. Adapun ketika di wakof maka dia punya dua cara. Ya, jadi kalau kita berhenti di salasil boleh. Cara kedua salasila boleh juga. Tangkap sampai sini? Nah, Ustaz. Oke. Coba praktekkan. Salasil wa aghlalau wa sa'ira. Ini apa ini? Wasol apa wakof? Ini yang waqaf, Ustaz. Oh, wakof. Terus? Salasil. Kemudian salasila wa aghlalau wa sa'ira. Oke. Ya, kayak gitu nggih, bisa difahami kan? Unik kok, ini satu-satunya yang kayak gini. Ya. Oke, dua cara lagi berarti ketemu ya. Udah banyak dua cara itu. Lanjut, Ustadz yang lain. Ustadz yang lain. Ini ada yang bertanya. Oke, baik. Maaf. Sebentar. Jadinya nontonnya kita itu di rumah utama. Bisa bantu atas. Oke, lanjut sekarang. Tadi mau ngabsen kok lupa. Ustadzah Siti Musdalifah. Baik, Ustaz. Iya. Hadir, Ustaz. Silakan. Surah Ad-Dahr pada ayat 15 sampai 16. Panjang nih bahasanya. Ketika mewasalkan lafaz qawariro ayat 15 dengan lafaz sesudahnya, maka ro pada lafaz qawariro tidak dipanjangkan sama sekali, atau alif dianggap tidak ada, yakni dibaca qawariro. Akan tetapi bila waqaf, alif dianggap ada, dan tentunya terjadilah huruf alif yang dibaca dengan dua harokat, yakni dibaca qawariro. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca bulat lonjong atau sifrum mustatil di atas alifnya ro. Gini, terus? Ketika mewasalkan lafaz qawariro di ayat 16, maka ro dibaca panjang atau mat, sebab alif di sini adalah sebagai zaidah, bukan huruf mat. Namun bila waqaf dibaca qawarir, yakni huruf ro disukun. Keterangan di dalam Al-Quran biasanya di atas alifnya ro dibubuhkan tanda baca bulat bundar atau sifrun mustadir. Artinya alifnya dianggap sebagai zaidah baik wasal maupun waqaf. Nah, sekarang praktekkan Ustazah. Setelah baca, praktekkan. Kanat qawariro min fiddah. Oke. Mau nonton di rumah utama. Terus? Kalau di wasal semuanya? Kanat qawariro min fiddah. Kalau di wakaf di qawarir yang kedua? Kanat wakafnya di qawarir yang kedua ya, Ustaz? Iya. Kanat qawarir. Ya. Fiddah. Clear ya?
Gampang ya? Allah. Kira-kira semua bisa dipahami nggih? Bisa. Coba Ustazah yang barusan jelaskan tanpa membaca coba. Yang surah ada harinya, Ustaz. Nggih, terangkan tanpa baca lafadznya, teksnya, kesimpulan yang didapat oleh Ustazah aja coba. Kalau ketika mewasolkan qawarir pada surah Al-Insan ini berarti gimana ya? Ketika mewasolkan qawarir ayat 15 ke ayat 16 ini maka alifnya tidak dibaca karena ia termasuk sifar mustatil. Akan tetapi apabila diwakafkan pada ayat 15 ini qawarir begitu, maka ro-nya dibaca panjang 2 harokat. Seperti itu, Ustaz. Kan qawarir yang kedua libatkan juga dong. Oh ya. Kemudian apabila diwakafkan ke ayat 16 qawarir ini maka ro-nya baik dalam keadaan wasal maupun dalam nanti habis itu. Wakaf, tidak dibaca atau tidak dianggap alifnya. Lumayan lah ya. Jadi gini ya, saya kasih kesimpulan ya. Jadi ini kalimat qawariro, sama-sama qawariro. Ya kan? Nah, tapi beda kalau qawariro yang pertama itu sifar apa? Mustatil. Kalau qawariro yang kedua sifar apa? Sifar mustadir. Nah, ini harus clear dulu. Apa itu sifar mustatil dan apa itu sifar mustadir. Ya. Kalau yang sudah ngikut dari awal sih sudah clear ya. Kalau mustatil itu kalau waqaf dibaca panjang, kalau wasol dibaca pendek. Ya, kalau mustadir waqaf maupun wasol dibaca pendek alias enggak ada. Ya, yang enggak bilang 0 mau wasol maupun waqaf. Nah, bacanya gimana? Kanat qawarir. Nah, itu wasol ya dengan waqaf qawarir yang kedua. Kalau mau diwaqafkan, kanat qawarir. Wakafkan yang kedua juga ya. Nah, kalau mau diwasol semua, kanat qawarir min fiddah. Nah, clear ya? Ada pertanyaan? Enggak, lanjut. Alam nakhlukum, silakan Ustaz. Surah Al-Mursalat ayat 20. Alam nakhlukum qaf sukun diidghamkan ke kaf sesudahnya dengan total, yakni dibaca idgham kamil. Namun diperbolehkan juga dengan bacaan idgham naqis, yakni sifat isti'la. Idgham kamil, idgham naqis, kayaknya panjang 2 harokat ya. Diulang ya, Ustaz. Oke. Namun diperbolehkan juga dengan bacaan idgham al-idghamun naqis, yakni sifat isti'la qaf sukun masih tetap ada, sedang qalqalahnya yang hilang. Oke. Berarti ini 2 cara ini. Ya, Ustaz. Oke, praktekkan coba. Cara pertama idgham kamil, silakan. Alam nakhlukum. Seperti itu. Kok jadi kenapa jadi kaf kan? Kok jadi kaf? Nah, alam nakhlukum. Loh, enggak, tadi udah bener. Cuman Ustazah harus kuat pegangannya. Kenapa tadi jadi kaf? Karena diidghamkan ke kaf.
Jadi hamzah tetap seperti itu. Sifat apa? Istilahnya hilang ya Ustaz? Saya nanya malah gantian nanya. Oke, jadi kalau idghamnya kamil, maka qafnya berubah menjadi kaf sehingga kafnya bertasdid. Bacanya tadi kayak Ustaz tadi ya. Alam nakhluqkum ya, nggak ada tebel sama sekali. Nakhluk langsung ke kaf nakhluqkum langsung ya. Tapi cara kedua boleh juga dengan nakis. Nakis itu gimana? Qafnya masih ada sifat istilah dan istilah aja ya, karena yang kuatnya kan bedanya dengan kaf itu istilah. Dan juga sidah sama ya jahar dan istilah. Alam nakhluk kayak tebal gitu. Nakhluk ya. Jadi ada sisa ya. Lanjut. An-Naba. Surah An-Naba ayat ke-21. Ro sukun dibaca tafkhim. Ilatnya walaupun sebelum ro sukun berupa huruf berharokat kasrah asliyah yang terletak dalam satu kata. Namun sesudah ro sukun berupa huruf isti'la yang tidak berharokat kasrah. Soda. Ya, tebal ya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-26. Apabila diwakafkan sin sukun jangan sampai terbaca se. Demikian juga sifat hamas desisnya huruf kaf sukun harus tetap diperhatikan. Jangan lupa huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Khitamuhu misk. Ya, udah teman ya. Misk ya. Rokhawahnya sin sempurnakan, kemudian sidahnya kaf dan hamasnya kaf juga harus sempurna. Baik Ustazah, lanjut. Ustazah yang lain. Ustaz mau tanya boleh nggak? Go. Untuk yang surat Al-Mursalat ayat 20 itu yang dibaca idgham naqis itu enggak, yang dibaca idgham kamil itu kan kafnya tasydid ya. Ketika kaf itu kan syiddah ya. Oke. Kaf itu kan syiddah. Ketika tasydid itu kan huruf, apakah berlaku huruf pertama karena dia sukun maka dia dihameskan, kemudian sifat hamesnya didahulukan, kemudian yang kaf yang kedua berharokat sifat hamesnya di belakangkan, artinya sifat syidahnya ditekankan. Itu gimana sih cara bacanya? Oh, pesan Ibnu Jazari ya, wara'i syiddatan bikafin wa bita gitu ya. Nah, ketika kondisinya bertasydid seperti ini ya, maka kita sifat kuatnya saja. Berarti enggak kum gitu kan? Tapi kum. Bukan alam nakhluk kum kayak ada luk kum gitu, enggak. Langsung alam nakhluk kum ya, bersih dari hamas. Iya, kaf yang berharokat apakah perlu dihamas? Perlu didahulukan hamasnya. Kum itu kan berarti hamasnya dulu. Kalau kum itu berarti syidahnya dulu. Tetap syidahnya dulu, Ustaz. Nakhluk kan enggak mendesah tau Ustaz. Enggak mendesak kum, enggak mendesah tau. Maksudnya enggak ada desahan kan. Yang jelas gitu. Maksudnya gini loh. Kum gitu kan, enggak perlu kum gitu kan. Jadi ya harus itu otomatis ya. Luk kum. Jadi dia itu detik pertamanya ditekan, tetapi detik berikutnya itu dipeskan secara otomatis. Gitu. Jadi tidak hanya dalam kondisi sukun saja dia seperti itu. Iya. Kaki kubak gitu kan? Iya, kakikunya itu apa perlu kakiku gitu? Ya bukan lemes dari awal, kuat dulu gitu. Ngeden dulu gitu loh, Sahabat.
Setelah itu baru hamas. Baru setelah ngedennya cukup gitu. Karena kan ngeden kan capek gitu kan. Gini ya, cara memahaminya, sifat siddah itu kan artinya nggak boleh bersuara. Padahal kita itu suruh ngaji, suruh bersuara, ini kan bertentangan. Iya, akhirnya dihameskan. Kalian mau rapat di sini ya? Enggak, lanjut di atas. Oke. Sampai mana tadi? Nah, gini. Sifat siddah ya kan? Nah, sifat siddah ini kan kita suruh ngomong, tapi nggak boleh bersuara, kan aneh. Iya. Ya kan? Makanya sifat siddah ini harus ada obatnya. Di antara obatnya itu adalah dengan menghameskan, yaitu huruf aji dokotin bakat itu adalah ka dan ta, sehingga keluarlah ka. Nah, seperti itu, bukan ka, bukan ditahan semuanya ya. Ketika sukun bak, nah, ada lemesnya bak, gitu kan. Ta juga sama ta, ya ditekan ta pertamanya, tapi kemudian dilemeskan dengan hames. Nah, selain si kaf dengan ta, diobati dengan kolkolah. Ya, aku ini sudah pernah bahas kalau nggak salah ya? Sudah tadi yang jahar kan, yang kolkolah itu, supaya bisa berbunyi maksudnya. Nah, jahar syiddah itu kan. Kecuali hamzah. Dalam menghadapi seperti ini, ya kembali ke sifat itunya. Ya, Oke, lanjut ya. Tapi ada yang mengucapkan huruf kaf itu jika dia berharokat itu hamesnya itu juga dominan, Ustaz. Dominan gimana, Ustaz? Jadi maksudnya ada udaranya yang keluar gitu. Jadi jelas gitu, kum gitu. Jadi sepertinya ada tekanan dari dada yang keluar gitu udaranya. Tekanan dari dada keluar. Ya, kayak mendesal, Ustaz. Gitu, udaranya tuh jelas gitu, kum gitu. Nah, kalau Ustaz bacanya kum itu lemes duluan di awal dan ya, bukan itu. Ada yang sebagian orang yang mengucapkannya begitu gitu. Nah ya berarti belum bisa mengkombinasi antara siddah dan hamesnya kaf maupun ta. Ya ketepatan seperti ini harus talaki, Ustaz. Ke guru ahli. Ya saya sering kena semprot tuh. Ya ka, mana siddahnya? Ta, mana hamesnya? Kadang ta, tahu tempe kalau Pak Kiai gitu. Dan lumayan kejem mengeksekusinya gitu, menyakitkan hati, tapi ya alhamdulillah lah dinasihatin guru kan berharga sekali gitu. Jadi kita pernah terjebak ka nggak keluar hamesnya, juga pernah ka kayak gitu ya. Pernah juga ka lemes itu kan siddah dulu, akhirnya bingung kan, dan setelah sekian lama kita dapetin ya dengan mengkaji sumber-sumber rujukannya ya, terus menggali lagi, bertalaki lagi, terus kesimpulannya adalah harus tegas di awal ka, kayak ngeden dulu itu, nempel kuat ka. Jadi duluan siddah, setelah itu apa? Lemesin ka, gitu. Tapi kalau dari awal lemes duluan ka, itu udah siddahnya nggak ada. Ustaz, ngapunten, coba dipraktekkan yang tadi alam nakhlukum tadi. Nah, yang idgham kamilnya aja. Nggih. Alam nakhlukum. Nah, gitu. Kayak nggak ada hamesnya. Bukan nakhlukum baru kemudian ada k-nya kemudian kum, enggak. Yang penting hilang qafnya itu sifat apa? Istilahnya. Kalau yang idgham nakisnya gimana, Ustaz? Prakteknya. Kalau nakisnya, qafnya masih ada istilah ya. Alam nakhluk, kayak ke qaf gitu. Lukum baru kemudian kaf kum gitu. Kalau misalnya ada qaf sama kaf jejer ya. Terus kayak tadi kan jejer. Yeah. Supaya bisa betul-betul membedakan antara qaf dan kaf di sifatnya itu, dan nggak kepleset di kafnya itu hames dulu tuh gimana? Karena untuk membedakan dengan qaf itu kan harus ada ketegasan gitu ya.
Yang bisa difoto kan? Ya bedanya di hamesnya itu kan? Karena sama-sama ini ya, apa jahar kan ya? Nggih, justru bedanya itu kalau qaf jahar, kalau kaf hames. Oh iya ding, maaf. Iya cuma Nah, hamesnya kaf itu kan kebelakangan gitu loh maksudnya. nggih. Sudah. Sebenarnya belakangan itu otomatis ya, kalau kata Ibnu Jazari itu jangan dibelakangkan jauh ketika berharokat. Ya enggak sih, maksud saya itu didahulukan sidahnya gitu loh. Nggih. Gak sidah kan? Nggih. Ini panjang ya, jadi hal-hal kayak gini ini harus betul-betul hasil penelitian kita perdalam gitu, nggih. Jadi jangan langsung mateng dari guru, oh gini selesai, enggak. Kalau saran saya ya terus dikaji terus sampai kita menjadi yakin dengan apa yang kita akan sampaikan. Jadi jangan berhenti setelah ini kemudian belajarnya cukup ini doang ya. Setelah itu tidak menggali lagi, jangan ya. Terus ya sampai menemukan yang dulu itu kurang sempurnanya dalam hal ini gitu. Lanjut ya. Jadi tolong ketika kita membahas Maisuro kayak begini ini jangan berharap puas. Kalau saya dulu pernah kalau belum puas beli puas di material. Kuas maksudnya. Nah, ya, lanjut. Ustadz yang lain nih. Ketemu nih Bung Soitirin tuh. Saya absen dulu nih. Ustadzah Widyastuti. Bisa nggak suaranya? Halo, Ustadzah Widyastuti. Aduh, baru masuk Ustadz, maaf ditinggal terus. Yang nomor berapa sekarang? 187 Bimu Soitirin. Surat Al-Ghasiyah ya. Lafaz bimusoitirin hanya mempunyai satu wajah bacaan, yaitu memakai sod, yakni bimusoitirin. Sedangkan wajah bacaan yang memakai sin, bimusayitirin, adalah bukan menurut Tarik Asy-Syatibiyah. Jadi bacanya? Hanya ini bimusoitirin. Sudah clear. Jadi sod sin dua cara sod. Nah, ini udah cara keempat kan, sod yang ke terakhirnya. Nah, di sini tidak ada tanda sinnya kan? Ya. Lanjut Al-Fajr silakan. Satu wajah. Al-Fajr ketika waqaf ada lafaz ro sukun hidayah sor. Ro sukun diperbolehkan dibaca dengan dua wajah, yaitu tafkhim dan tarkik. Jangan sampai sin sukun sebelum terbaca untuk itu huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Walaili idza yasr. Itu yang tebal ya. Tebal atau tipis tadi? Tebal ya, yasr. Kayaknya netral ya. Oh gitu ya. Ada nggak ro netral? Ya, saya netral aja. Lah, netral itu nggak ada, ro netral tuh nggak ada, ro itu adanya tebal sama tipis. Tebalan ya, gitu ya. Walaili idza yasr. Maksud tebal kan? Apa tipis? Tebal lah itu. Ini kayak nawar ini. Walaili idza yasr. Nah, gitu tuh. Walaili idza yasr. Lumayan. Sekarang kalau tipis? Walaili idza yasr. Netral. Walaili idza yasr. Yasr. Walaili idza yasr. Enggak lah. Tafkhim dan tarkik boleh dua cara. Lanjut. Kayaknya kasihan gitu. Biar tambah semangat belajarnya. Saya mau tanya, yang dimaksud netral itu gimana sih? Ya, nggak tebal dan nggak tipis, nggak jelas. Loh, apa bisa, Ustaz?
Ya kenyataannya orang bingung. Dia nggak tebal, nggak yaso. Kan tebal jelas ya, nggak tipis juga yaser. Tipis gitu kan. Yaser kan Yaso. tipis. Hah? Yaso. Ya tengah-tengah yaso. Gitu kan. Ini mau tebal tipis, dia bingung gitu. Tapi dalam kaidah nggak ada kan Ustaz? Nggak ada, Iya, makanya. Dari Ustadz aja ini yang netral. Saya bingung ada ya. Ya kenyataannya saya tanya kan, ini tebal atau tipis gitu kan? Tebal mah kurang tebal, tipis. Iya kurang, Ya, Ustadz, bingung. bukan netral. Ya kan namanya nggak tebal dan nggak tipis kan netral. Ya. Kayak ini masih belum jelas gitu ya. Jadi mudabdabina baina dzalik la haula wala haula gitu. Harus itu ya, harus jelas. Harus yakin gitu yang penting tuh. Nggak apa-apa bacaannya misalnya kurang-kurang sedikit, tapi ketika ditanya itu yakin gitu. Tipis, Sat. Ya udah tipis selesai kan. Tapi kalau nggak tahu Ustaz tadi gimana, nah itu kan masalah. Padahal nggak ada. Jadi gimana Ustaz sebenarnya harusnya pas gimana harusnya ya? Walaili yasar. Itu tebal atau tipis? Kan tergantung telinganya Ustadznya, Ustaz. Lah, ya tergantung ke Kan ilmuwan. kalau tebal harus memenuhi rongga mulut ya, yang apa namanya? Oke. Ya, jadi apa yang kita ucapkan itu usahakan berdasarkan ilmu, berdasarkan keyakinan, ya kan? Sehingga ketika ditanya itu jelas. Gitu nggih? Ustadz pernah Ya, dengar terus yang istilah sin normal nggak sifatnya Ustadz? rokoh kan, Ustaz? Iya. Coba gimana Ustaz? Coba yang tadi mau nanya. Yang Pernah rokoh dengar istilah siapa yang mau nanya dulu? Iya Ustaz. masih nyambung sama ini maksud saya tadi, masih nyambung sama Al-Fajr 30 itu loh. Al-Fajr 4. Maaf. Yang tadi baru dipraktekkan itu, Ustaz. Iya. Putus-putus ya suaranya. Oh, sin itu kan sifatnya rokoh ya? Iya. Itu enggak gini ya? Iza yassar. Jadi dialirkan dulu gitu loh. Sinnya itu loh. Saya pernah punya guru yang betul-betul panjang ya. Iya. Jadi yasor ya karena boleh dipanjangkan karena memenuhi rokhawah, tapi tidak boleh menabrak mat. Menabrak mat maksudnya kepanjangan. Nggih, sampai 2 harokat. Oh, ya, paham tuh. Nggih, tadi yang nanya silakan Ustaz. Pernah dengar istilah roh normal nggak Ustaz? Roh normal baru denger ini. Iya, saya selalu bilang ini your roh bukan roh normal katanya gitu. Makanya saya juga bingung roh normal tuh kayak apa ya? Ya mungkin roh netral tadi itu. Oh. Karena kan roh itu Ustaz, kalau riwayat yang lain tuh bisa dibaca ra gitu loh. Ra. Waras bisa. Nah, gitu kan jadinya netral, bukan roh tebal. Tapi bukan itu kalau tipis. Nggih ya. Jadi ada kemungkinan untuk kesana-sana itu loh. Ya, sehingga dihukumnya itu tipis gitu kan. Ra tipis ya. Nah, itu kalau disukun, nah baru kemudian orangnya bingung. Saya nyebutnya itu roh netral. Ya, ini istilah saya aja gitu. Oh, oke. Bukan berarti kalau istilah lama. Kalau yang dibaca ra gitu ya Ustaz, gimana? Tadi pertanyaannya apa Ustaz? Coba. Jadi kalau yang roh normal tuh yang gimana? Saya juga nggak ngerti juga sih roh normal. Tapi ustazahnya selalu bilang ini roh normal. Ya. Ya harus ustazahnya yang menjawab. Kalau normal itu kan ya normalnya tebal, tipis ya ditipiskan normal. Kalau tebal nggak tebal itu nggak normal kan? Kalau saya gitu. Nggak tahu definisi normal. Kalau saya netral itu orangnya nggak jelas ketika ditanya. Bunyinya juga tebal enggak, tipis juga enggak. Kan? Oke, ya deh. Okay. Itu hanya istilah saja. Jadi dalam masalah istilah pertajwidan itu terkadang ulama membuat istilah tersendiri gitu kan. Kemudian yang sudah mendalami ngaji ya seperti saya begini roh netral gitu itu istilah saya nggak ada di guru-guru. Karena menemuin ada orang yang nggak jelas dari segi
keilmiahan dia itu nggak jelas gitu. Oke, lanjut Al-Fajr, silakan. Siapa Ustadz? Lanjut yang tadi. Saya ya. Yeah. Al-Fajr ayat 14 ya. Ro sukun dibaca tafkhim. Ilatnya walaupun ro sukun berupa huruf berharokat kasroh asliyah yang terletak dalam satu kata, namun sesudah ro sukun berupa huruf isti'ala yang tidak berharokat kasroh, maka dibaca tafkhim ya. Labil mirsad. Yeah. Udah beres. Lanjut. Ini Al-Fajr waji'ah, silakan. Masih ini saya ya? Satu slide nggih. Masih. Bu. Waji'ah sudah pernah kan? Waji'ah, sebentar saya baca ini, lupa saya. Apabila lafaz ini ditulis waji'ah, maka alif sesudah jim adalah ziyadah. Sebagian mushaf tercetak dengan tanda baca bulat bundar atau sifil mustadir di atas alif, berarti bacaannya tidak ada alif baik wasol maupun waqaf. Jadi dibaca waji'ah. Oke, lanjut 191. Aduh, kok putus sih? Lanjut. Kedengar suara Ustadz ini. Oh. Tes. Ada Ustadz? Terdengar. Maaf. RJI. Suara apa saya ini? Enggak ada. Suara Ibu Widya Stuti terdengar jelas. Oke, semuanya jelas kok. Ya, tapi terputus-putus ya. Udah saya baca ya. Sukun pada lafaz irji'i. Oke, tafkhim. Ibunya mana ya? Iya, ini putus terus, barusan putus koneksi. Ini baru nyambung lagi sebenarnya. Oke. Sukun pada lafaz irji'i dibaca tafkhim, ilatnya sebelum ro sukun berupa hamzah wasol. Di samping juga berupa huruf berharokat kasroh yang tidak asli atau aridoh. Tapi jadi bacaannya irji'i ila rabbiki. Tebal ya. Ini sering orang keliru ya. Pikirannya kasroh. Sebelumnya kasroh itu selalu tipis, enggak. Lanjut, iqra. Nah ini penting, coba. Iqra. Apabila ibtida atau mulai bacaan dari lafaz aqra, maka hamzah wasal Iqra ini gimana ya Allah? Mulai dari lafaz iqra, maka hamzah wasal berharokat kasroh tertulis iqra. Dibaca iqra. Namun apabila lafaz iqra diwasolkan dengan lafaz ar-rahim, maka sebelumnya maka hamzah wasol dan harokat kasrohnya dibuang, sebab dalam hamzah wasol berupa huruf hidup. Dan demikian dibaca Bismillahirrahmanirrahim iqra. Nggih. Jadi di situ hamzah wasol ya. Miqra. Gitu. Udah, tadi nyambung Ustaz. Lanjut sekarang yang lain. Ustazah Tri Anita. Ustaz Taufan mau tanya sebentar aja. Silakan. Yang tadi nyambung Bismillahirrahmanirrahim iqra itu kan? Itu babnya bab apa ya? Iltiqau sakinain. Saya juga mikir gitu sih. Yang ketemunya di mana? Yang mimnya kan sukun. Nah, ketemu sama hamzah wasal itu. Cuma Pak Kiai nggak kasih keterangan kalau ini bab. Bukan deh.
Ya, ini karena Dinakal. hamzah wasol, bukan nakal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Hamzah ini di wasol. hamzah wasol aja sih. Oh iya iya, nyambung sama hamzah wasol. Nggih, karena diwasolkan aja. Hamzah wasol ya. Nggih, hamzah wasol babnya. Oh ya udah. Bukan iltiqo sakinan nggih. Lanjut. Ustazah Tia apa Ustazah siapa tadi teh? Aziza belum. Ustazah Aziza. Enggak, tadi udah saya panggil kok. Ustazah Tri Anita. Atau ganti yang lain Ustadz, bukan masih saya atau gimana? Tadi Ustazah Tri Anita siapa? Iya, saya ada. Silakan Ustazah. Ya. Apabila lafadz la nasfa'an diwasolkan, dibaca dengan nun fathah tanwin, namun apabila diwaqafkan, ia dibaca dengan alif la nasfa'a. La nasfa'am bin nasiyah. Kalau diwasolkan, diwaqafkan menjadi la nasfa'a. Masalahnya apa ini? Masalah apa Ustaz? Kenapa masuk muskilatul kalimat? Orang kelirunya apa? Itu mimnya kali Ustaz ya, mimnya. Tanda mim di ain. Masuknya hukum mat iwat ya Ustaz? Oh, mat iwat. Bukan? Iklab, oh nggih. Lanas fa'a itu tanwin kan? Iya. Kalau diwasol iklab ya Ustaz. Kalau diwasol jadi tanwin ketemu ba ya. Klap. Jadi lanas fa'an ini itu satu-satunya fiil yang tanwin. Fiil yang tanwin. Oh. Ya, masalahnya di situ. Ya. Jadi nggak ada ceritanya fiil tanwin itu nggak ada. Nah, ini satu-satunya ya. Nah, jadi ini khazanah ilmiah Quran ya. Ada fiil yang tanwin. Dan itu meruntuhkan kaidah nahwu ya Ustaz. Gila gugur itu. Meruntuhkan kaidah nahwu. Disebutnya pengecualian lah biar selamat. Lanjut 194 silakan. Ya. Hamzah pada lafaz al-hakumu adalah hamzah qopok. Maka ketika memulai bacaan darinya, hamzah qopok berharokat fathah al-hakumu. Begitu juga ketika lafal al-hakumu diwasalkan dengan lafal sebelumnya ar-rahimi, maka hamzah lafal al-hakumu juga tetap berharokat fathah. Dengan demikian harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wasal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nggih, jadi bukan hamzah apa? Seperti itu. Bukan hamzah wasol. Ini hati-hati ya. Kalau ikra tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qara gitu ya. Kalau ini Bismillahirrahmanirrahim. Alha. Oke. Lanjut al-asr silakan. Harap diperhatikan ketika lafadz wal asr diwaqafkan maka huruf ro yang asalnya hidup menjadi mati, dan oleh karena sebelumnya berupa huruf yang berharokat fathah dan di antara keduanya dipisah oleh huruf sahih mati, maka ro tersebut harus dibaca tafkhim. Tentunya posisi mulut seakan-akan dipenuhi oleh makanan agar lahir gema suaranya. Dan jangan lupa huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Wal asr. Gimana Ustaz? Ainnya dihentakkan ya. Kalau pakai itu pokoknya kalau kayak gini tuh ainnya yang agak dinaber. Wal asr gitu. Wal asr. Wal asr. Roknya tebal atau tipis? Tafkhim ya harusnya ya. Tebal. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Susah. Jangan ser. Ya wal asr. Ya. Wal asr. Susah uroknya ya Ustaz. Kurang tebal Ustaz. Wal asr. Wal asr.
wal 'asr. Masih kayak ser gitu, sor gitu. Ya, Ustaz, Ditebalkan nanti roknya. latihan. Iya, latihan lagi, Oke. Ustaz. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi ada PR-PR yang nanti kita bisa talakinya lebih sungguh-sungguh gitu kan. Oke, Yes. lanjut. Wal fath apa ini? Apabila diwakafkan tak sukun, jangan sampai terbaca te. Akan tetapi sifat hamznya harus diperhatikan. Begitu juga huruf ha sukun sesudahnya. Makhraj dan sifatnya juga harus diperhatikan. Untuk itu huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Wal fat. Nggih. Paknya dihentakkan wal fat gitu nggih. Ya, bagus lah. Nggih. Nah, fat ini sama ya. Taknya itu dia sidah otomatis otomatis hamas ya. Jadi bukan masalah kalau kata Ibu Jazari itu kaf dan ta ini sama dengan kaf ya. Itu adalah kasus di mana bukan mengawal mengakhirkan tetapi wara'i siddatan ya. Jadikanlah sidah itu mengotomatiskan hamas. Nah, itu kalimat Ibnu Jazari ini seperti itu. Ini udah terakhir ini. Ayo, Masya Allah, silakan Ustaz. Yang lain ya berarti nggih. Lanjut Ustazah Tika Nur Salamah hadir. Nah, Ustazah. Ustaz. Oke, coba penutup. Silakan khatmul Quran ini. Apabila diwakafkan ro sukun jangan sampai terbaca re, akan tetapi sifat tarkik ro harus diperhatikan. Begitu juga ha sukun sesudahnya yang mahrujnya terletak pada tenggorokan paling dalam aqsal halqi, dan sifat hamznya juga harus diperhatikan. Untuk itu huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihendakkan suaranya. Wastaghfir. Ya, fa-nya wastaghfir gitu. Fi-nya ditekan. Wastaghfir. Bagus. Haknya rokhawah. Lanjut. Al-Ikhlas. Apabila lafaz ahadun diwasalkan dengan Allah, huruf pertama yang mati tanwin diberi harokat kasroh demi untuk menghindari terjadinya peristiwa iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua huruf mati yakni tanwin nun mati yang tidak ada rosem bertemu lam mati di lain kata. Sedangkan hamzah wasal dan harokatnya fathah, lafaz Allah dibuang sebab sebelumnya berupa huruf hidup. Nggih. Praktekkan coba. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nggih, udah pinter ini ya. Masya Allah, Allah Nabil Quran. Kita udah selesai 30 juz nih, nggih. Ya, mau tanya dulu, Ustaz. Nggih, silakan. Kembali ke yang nomor 193 tadi, Iqra. Itu kan penjelasannya adalah mengenai mengenai fathah tanwin dan mat ya. Yang kalau waqaf dibaca dengan alif. Oke, tapi itu kan sebenarnya sudah sesuatu yang umum. Jadi sebenarnya yang mau ditekankan di sini apanya nih, Ustadz? Nggih, di sini Pak Kiai pengen menegaskan bahwasannya lanas fa'am bin nasya ini adalah fi'il yang bertanwin itu sebenarnya. Karena itu kan tidak dituliskan. Justru penekanannya di situ ya sebenarnya. Jadi kalau kita baca sendiri aja mungkin seperti yang saya pikir, kok kenapa biasa nih? Aja. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, lanjut. Clear nggak? Ini sudah selesai nggih 30 juz. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dah selesai berarti daurah. Enggak ternyata ya. Mau tanya sebentar. Silakan, Ye. Kan catatan kakinya itu 285 ya. Mungkin punya PDF-nya Hidayatul Qari Ustaz. Ila Tajwidi Kalamil Bari itu bisa dibuka mungkin untuk keterangan yang surat apa? Iqra ayat 15 itulah. Di Hidayatul Qari halaman 526.
Boleh ya, di-share nanti Hidayatul Qori'nya. Di sini belum bisa ya Ustaz, di-share di sini. Di sini di mana? Di daurah ini loh. Di iPad saya belum ada ya. Hidayatul Qori. Nggih, dia pernah saya simpen di HP. Nah, HP belum nyambung ke iPad. Oh. Saya ada sih sebenarnya. Saya ada Ustaz. Lah nggih, kalau ngulik nanti aja pas di grup aja kali ya. Nggih, di grup terus nanti disiapkan yang baik lah nggih. Nanti pendalaman boleh di session selesai materi nggih. Saya share screenshot-nya aja kan? Nggih. Nggak pakai penjelasan kan? Nggak apa-apa. Nggih, terus kita setelah ini belajar apa lagi? Lahan nggih. Arti lahan, terus kita lihat Mushaf Timur Tengah, riwayat yang lain ya. Kemudian catatan kaki yang belum selesai kita bahas ya, kita bahas mendalam. Kemudian kita akan masuk nanti di apa? Di bagian kedua dari buku ya, sub catatan akhir. Jadi kita masih banyak ya, cerita kita masih panjang sebenarnya di pertemuan berikutnya. Untuk malam ini saya mohon izin sampai sini dulu, enggak apa-apa nggih? Udah selesai kan 30 juz karena aslinya kami ada pertemuan yang mungkin agak beberapa hal penting untuk kami bahas. Dipersilakan Ustaz, tidak apa-apa. Jazakumullah khair. Besok Jazakallah khair. Besok boleh nanya nggak Ustaz materi yang ini? Boleh. Materi yang lalu-lalu masalah ya, yang belum paham mana boleh. Oke, ya sudah kalau gitu besok deh. Cukup ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.